Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanggamus dengan saya Ainun Siti Nur Khalifah sebagai observer dan Saya Adi Apriani sebagai coach. Saya Ferhan Deni sebagai coach. kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Assalamualaikum, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching nih. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih buat Ibu. Yang pertama-tama saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Baik Bu. Oke, baik. Pada pertemuan kita hari ini antara coach dan kunci akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian nantinya ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan bagaimana kunci itu merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Di antaranya seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya berikan kepada Ibu yaitu kompetensi apa nih Bu yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang pertama yaitu kedua, kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik, lalu lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nih secara spesifik dari ketiga kompetensi itu? Saya kembangkan secara spesifik itu adalah menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Nah, yang terakhir ya Bu, indikator mana nih yang Ibu inginkan supaya adanya ketercapaian yang tercapai oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik Bu. Sekian ya untuk observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Pak, begini ya, tadi kita sempat ngobrol via telepon. Katanya ada yang ingin dibicarakan oleh Pak Dani. Kira-kira apa ya Pak ya? Kalau tahu yang akan diobrolkan dengan saya. Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Tapi sepertinya kita nggak bisa ngobrol dalam waktu yang lama ya Pak ya. Nah, kira-kira 10 sampai 15 menit nanti kita Bapak sampaikan. Iya Bu, saya sebenarnya merupakan guru di sekolah itu masih menyampaikan materi pembelajaran dengan metode yang konvensional. Itu biasanya kita kan sering sebutnya dengan metode ceramah. Dan juga sangat jarang sekali loh menggunakan alat peraga. Oke Pak, baik, kalau saya garis bawahi bahwasanya pembelajaran yang disampaikan oleh rekan-rekan guru itu kurang inovatif ya Pak ya, atau variatif ya. Iya Bu, baik cara penyampaiannya, media ataupun metode penyampaiannya gitu aja lebih monoton seperti itu. Kira-kira dalam percakapan kita nanti nih, Pak, apa sih yang Bapak ingin dapatkan? Saya dari percakapan kita nanti tentunya ada perubahan. Jadi Bapak mengharapkan adanya perubahan ya Pak ya. Lalu perubahan apa sih yang ingin Bapak lihat nih, seperti gambarannya seperti apa? Bisa dalam penyampaian metodenya Bu, model dan media yang dipakai lebih bervariatif lagi, seperti menggunakan Canva, PPT dan lain-lain seperti itu. Hanya seperti itu saja sih Bu, bukan hanya metode ceramah itu aja. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi sepertinya pembelajarannya menggunakan variasi atau metode model dan media itu bisa dikatakan kondisinya yang ideal itu berada di level 10 ya Pak. Kira-kira nih di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa? Sepertinya kalau di sekolah
sekolah saya itu masih ada di level 5 deh Bu. Karena di sekolah saya itu ada beberapa guru senior, sehingga kalau mau dinilai berada di level yang lebih tinggi ya masih agak sulit Bu. Oke, karena masih di level 5 ya Pak ya. Kira-kira nih karena sudah mengetahui levelnya, jadi mau ditingkatkan ke level berapa nih? Ketika dilihat dari perubahan proses pembelajarannya itu ke arah yang lebih bervariatif lagi. Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Bu. Kalau mau nambah ke level lebih tinggi lagi sepertinya sulit karena banyaknya guru-guru yang senior belum aware tentang pembelajaran. Nah, untuk melihat perubahan dari level 5 ke level 7 masih mungkin bisa dijangkau untuk perubahannya. Dilihat dari level 5 ke level 7 ya, kira-kira usaha apa sih yang akan Bapak lakukan untuk mencapai target dalam menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya juga Bu, strategi yang harus saya lakukan seperti apa, dan kegiatan yang akan saya lakukan seperti mentoring, diskriminasi, seperti pendampingan individu ya Bu, antara rekan saya dan juga saya secara tak bergantian. Oke, baik, Bapak akan menyampaikan mengenai monitoring, kemudian diseminasi atau pendampingan. Kira-kira nih, adakah strategi lain Pak seperti yang pernah Bapak terapkan dan teman-teman yang lain ketika Bapak melakukan apa yang strategi tersebut? Selain itu nanti coba saya diskusikan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat yang berkecimpung dalam komunitas belajar ya Bu, untuk mengadakan kegiatan seperti workshop atau pelatihan yang tujuannya nanti untuk peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran semasa penyampaian pembelajaran lah seperti itu Bu, dengan metode atau media yang bervariatif seperti itu. Oke, jadi Bapak tadi sudah merencanakan kegiatan seperti mentoring, kemudian diseminasi, pendampingan atau workshop ya Pak ya, untuk melihat perubahan yang dicapai. Kira-kira dari keempat strategi tersebut, strategi yang mana yang kira-kira bisa Bapak terapkan? Sepertinya strategi yang akan saya lakukan yang mentoring, karena kalau workshop atau diseminasi kan itu perlu bahan materi yang harus disiapkan terlebih dahulu kan, persiapan yang harus matang, membutuhkan waktu juga untuk sebentar, tentunya membutuhkan juga narasumber yang kompeten, jadi butuh waktu yang lebih lama. Jadi yang bisa dilakukan waktu dekat ini ya tentunya mentoring. Mentoring ya Pak ya. Kira-kira Bapak memerlukan support atau bantuan yang seperti apa nih? Ada Bu, nanti saya minta rekan guru atau kepala rekan guru yang ada di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, atau rekan yang sudah menggunakan pembelajaran yang menggunakan media yang lebih bervariatif seperti itu. Ya seperti Pak Oni di sekolah saya. Bapak melakukan mentoring ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan nih akan direalisasikan mentoringnya? Minggu-minggu ini Bu ya, insya Allah akan saya lakukan mentoring. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Baik Bapak, setelah kita melaksanakan coaching ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Dari hasil percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana saya bisa membuat perubahan Bu kegiatan pelajaran di sekolah dengan kegiatan mentoring, pendampingan individu atau workshop. Kemudian nanti akan dibantu juga dengan rekan guru lainnya yang memang ahli dalam bidang pemanfaatan teknologi dalam pelajaran. Oke, alhamdulillah ya Pak, sudah ada gambaran nih tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Itu catatan kita tentunya. Jadi bagaimana melakukan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, kemudian nanti saya tunggu Pak kabar baiknya setelah Bapak melakukan mentoring kepada rekan sejawat di sekolah. Saya sudah sabar lagi nih mendengar kabar dari cerita-cerita dari Pak Dani ya. Mungkin cukup ya Pak ya percakapan kita pada hari ini. Semoga rencana-rencana Bapak dapat terrealisasikan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Semoga bermanfaat bagi saya. Kali kalau ada yang dibicarakan bisa kabari saya Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah membantu saya dalam hal ini. Oke, baik, terima kasih Pak Dani. Sampai jumpa lagi. Sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ainun. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya bersama coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sebelum menutup ya Bu, saya ingin memberikan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama nih, apa saja yang Ibu sudah lakukan terkait coaching? Indikator pencapaian itu sudah tercapai belum sesuai dengan apa yang sudah dinilai?
coaching ini saya sudah melakukan coaching yaitu dengan alur kita, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali ide-ide dari coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu, menurut saya nih sebagai observer, proses coaching yang dilaksanakan Ibu ini sudah sangat baik dan alur coachingnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach berhasil memunculkan ide atau gagasan untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan meningkatkan kembali proses alur kita ya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik. Oke, baik Bu, saya harapkan kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan demikian observasi pada kali ini, semoga bermanfaat bagi Ibu.